Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan bongkar tuntas peristiwa-peristiwa penting, langsung dari sumber datanya. Hari ini kita bakal bahas satu momen yang benar-benar mengguncang pasar. Anjloknya harga emas dalam sekejap di Januari 2026. Bayangin deh, di awal Januari 2026 itu, euforia lagi tinggi-tingginya. Harga emas baru aja nyentuh rekor tertinggi sepanjang masa, puncaknya rally gila-gilaan yang didorong optimisme luar biasa di pasar. Tapi justru di puncak-puncaknya itu, pasar tiba-tiba berbalik arah, jatuh dalam banget dan cepet banget. Nah pertanyaannya, kok bisa? Oke, kita akan bedah satu persatu. Apa aja faktor-faktor yang bikin harga emas anjlok sedramatis ini? Oke, sebelum kita ngomongin soal jatuhnya, kita harus lihat dulu apa yang terjadi sebelumnya. Ada rally yang luar biasa yang oleh para analis disebut sebagai melt up. Itu loh kondisi di mana harga naik kenceng banget, hampir vertikal. Jadi di awal bulan itu harganya udah naik gila-gilaan. Coba bayangin, cuma dalam beberapa minggu, emas naik sekitar 30%. Di pasar komoditas, kenaikan secepat dan setajam itu, wah itu langka banget. Jadi apa sih yang bikin semua orang seoptimis itu? Kenapa semua pada borong emas? Ternyata ini bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari beberapa faktor yang menciptakan, ya bisa dibilang, badai yang sempurna. Jadi kebayang ya, ada ketegangan geopolitik di mana-mana, kebijakan dagang yang bikin cemas, dolar yang melemah, ekspektasi suku bunga bakal turun, plus bank-bank sentral juga ikutan belanja. Semua ini terjadi barengan, mendorong harga emas ke level yang jujur aja udah nggak masuk akal. Terus di tanggal 30 Januari muncullah satu berita. Satu berita doang yang langsung jadi kayak jarum yang nusuk dan meletuskan balon raksasa ini. Pengumuman ini, langsung bikin geger seluruh pasar. Bahwa Kevin Warsh bakal gantiin Jerome Powell sebagai bos The Fed. Inilah dia pemicu utamanya. Kenapa segitu hebohnya? Karena ini mengubah total ekspektasi pasar. Dari yang tadinya mikir The Fed bakal terus longgar dan gampangin urusan duit, sekarang mereka berhadapan sama calon ketua yang terkenal galak sama inflasi, yang lebih suka suku bunga tinggi. Persepsinya langsung berbalik 180 derajat. Tapi tunggu dulu, nominasi itu cuma triggernya ya. Yang lebih penting lagi adalah gimana caranya harga emas itu bisa anjlok secepat kilat. Ini nih yang mengungkap ada mesin lain yang lagi bekerja di balik layar. Sebuah faktor mekanis yang sangat kuat. Nah, mekanisme inilah yang disebut Cross Asset Margin Call Cascade. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya gini. Ini adalah efek domino penjualan paksa. Masalah di satu aset bisa merembet dan bikin aset lain ikutan ambruk. Jadi ceritanya begini, awalnya saham teknologi yang anjlok. Terus hedge fund yang punya banyak utang di saham itu kena margin call, disuruh nambahin duit segera. Nah, buat dapat duit cepat mereka jual apa? Ya mereka jual aset yang paling gampang dicairin, yaitu emas. Akibatnya pasar emas kebanjiran order jual dan harganya pun longsor. Jadi, poin kuncinya seperti kata seorang analis, emas itu mendadak jadi mesin ATM darurat buat para hedge fund. Mereka nggak peduli lagi sama fundamental emas, yang penting bisa dapat cash cepat buat nutupin kerugian di tempat lain. Ini menjelaskan kenapa jatuhnya bisa sebrutal itu. Oke, jatuhnya emang bikin kaget, cepet banget. Tapi cara dia bangkit lagi, itu ceritanya beda lagi loh. Ini yang menarik. Anehnya, bukannya pada panik jual, malah banyak investor, baik institusi maupun retail, yang lihat ini sebagai kesempatan. Kesempatan buat nyerok di bawah, beli pas harga lagi diskon besar-besaran. Ini bukti-buktinya. Coba lihat deh, di hari terburuk emas dalam 12 tahun, produk ETF emas malah kedapat suntikan dana. Bukannya orang pada kabur, ini malah pada masuk. Permintaan fisik di China juga melonjak. Dan harganya pulih dengan cepat membentuk huruf V. Ini semua nunjukin kalau pasar ngelihat ini cuma insiden teknikal, bukan akhir dari tren naiknya emas. Nah, grafik ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Awalnya naik gila-gilaan, terus jatuh dalam banget, tapi akhirnya ditutup masih jauh lebih tinggi dari awal bulan. Benar-benar bulan yang kayak roller coaster. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik. Apakah ini cuma jebakan buat penjual yang ternyata gagal total, atau justru ini sebuah peringatan keras? Peringatan kalau di pasar yang lagi panas-panasnya, segalanya bisa berbalik arah dalam sekejap mata. Sebuah pengingat bahwa volatilitas adalah bagian dari permainan.